datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara saat ini tengah ditunggu-tunggu kelanjutan pembahasannya oleh 2,3 juta orang ditambah dengan P3K dan aparatur sipil negara lainnya. Rancangan undang-undang ini disebut bisa membawa kebaikan kepada para tenaga honorer, begitupun kepada para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Seperti yang diberitakan oleh klikpendidikan.id, di mana rancangan undang-undang ASN ini mengatur tentang kejelasan nasib honorer dan kesejahteraan P3K, sehingga bisa membuat honorer dan P3K merasa happy. Rekan-rekan sekalian, rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara disebut bakal mengatur kejelasan nasib tenaga honorer dan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Meskipun di dalam rancangan undang-undang ASN belum resmi disahkan, akan tetapi RUU ASN final dipercaya akan dan bakal mengatur secara rinci terkait dengan kejelasan nasib tenaga honorer dan kesejahteraan P3K tahun 2023. Salah satu terkait dengan kejelasan nasib ini yakni wacana pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K full time dan P3K paruh waktu. Tentu untuk syarat-syarat dan secara rincinya nanti akan dijelaskan secara terperinci jika rancangan undang-undang ASN ini kembali disahkan. Sementara itu, kebaikan atau informasi yang baik yang mengatur terkait dengan kesejahteraan P3K di RUU ASN ini salah satunya adalah memberikan hak pensiun kepada P3K, serta masa kontrak P3K itu tidak hanya 1 tahun, tetapi minimal 5 tahun itu bisa diperpanjang. Selain itu, P3K juga diusulkan bisa menduduki jabatan-jabatan struktural untuk eselon 1, 2, dan 3 kepada P3K yang telah memenuhi syarat. Tentu kabar ini membawa kebaikan kepada para tenaga honorer dan P3K, sehingga tidak salah apabila rancangan undang-undang ASN ini banyak yang menunggu terkait dengan waktu pengesahannya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apakah RUU ASN ini dalam waktu dekat akan disahkan atau seperti apa. Seperti yang kabar yang kami informasikan di video kami sebelumnya, bahwa rencananya RUU ASN ini akan disahkan pada bulan Agustus ini, akan tetapi setelah melihat kondisi setelah peringatan 17 Agustus 2023 ternyata RUU ASN belum juga disahkan, sehingga besar harapan pada bulan depan atau bulan September yang akan datang RUU ASN ini akan segera disahkan. Rekan-rekan sekalian, pemerintah bersama DPR pastinya tengah mengkaji rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini. Langkah pemerintah dan DPR di dalam revisi undang-undang ASN tersebut merupakan respon atas gejolak dan dinamika yang berkembang terkait nasib para tenaga honorer, sehingga pengadaan formasi P3K maupun seleksi CPNS 2023 ini juga sangat dikaitkan dengan RUU ASN. RUU ASN memang sedang disuarakan oleh berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum, pemerintah, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sebagai informasi rekan-rekan sekalian, bahwa revisi undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara ini itu berkaitan erat dengan nasib pegawai honorer yang sebentar lagi akan dihapuskan, yakni pada tanggal 28 November. Status tenaga honorer bisa saja itu dihapuskan, sehingga dengan adanya revisi undang-undang ASN, pemerintah dan DPR berharap agar dapat melahirkan aturan hukum yang adil serta mengayomi para pencari kerja dari honorer, P3K, hingga aparatur sipil negara lain-lain. Demikian rekan-rekan sekalian. Sedangkan itu di sisi lain, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayaan Aparatur Negara Alex Denny menyebutkan bahwa revisi undang-undang ASN ini dimaksudkan agar PNS dapat bekerja secara dinamis. Revisi undang-undang ASN juga dimaksudkan agar pemerintah bersama DPR dapat menyelesaikan polemik persoalan tenaga honorer pada bulan November tahun 2023 mendatang.
Rekan-rekan, demikian informasi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.